Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tepat jam 2 malam dan gak tahu kenapa tiba-tiba saya kepikiran aja untuk merekam apa yang ada dalam pikiran saya pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pemikiran saya ini atau teka-teki yang ada dalam pemikiran saya ini dan saya sampaikan di video ini ada beberapa hal yang menyinggung atau tidak baik. Tapi saya hanya sebagai manusia biasa yang memang bukanlah apa-apa. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya bukan orang yang berilmu. Saya bukan orang yang berakhlak mulia. Saya hanya si pendosa. Saya juga bukan ahli ibadah. Saya juga bukan alim ulama. Saya hanya sebatas manusia yang memiliki banyak harapan dan keinginan untuk ketenangan dunia. Menyikapi beberapa hal yang terjadi di bulan Maret khususnya tentang wabah penyakit yang menular, yaitu virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Ya, sebagai manusia saya juga sadar bahwa keinginan kita semua pasti ingin bahwa virus ini atau wabah ini segera berlalu, segera diangkat kembali oleh penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Banyak hal yang saya lihat, yang saya baca, yang saya dengar tentang wabah ini. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk menghindari daripada wabah ini. Tapi kembali lagi, kuasa Tuhan dan Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran saya pada malam hari ini. Tapi entah mengapa terlintas dalam pemikiran saya kata-kata daripada guru-guru saya atau dari beberapa artikel juga yang saya baca, seperti halnya pemerintah menerapkan sistem lockdown, dan saya terlintas dalam pemikiran saya bahwa oh iya, lockdown itu kok kenapa lockdown itu kita nggak jadikan sebagai tasawuf, kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk lebih memfokuskan kita ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena saya yakin semua akan berlalu dengan semestinya. Mengapa dengan gini loh, bagaimana Tuhan mengambil kembali wabah yang Dia kirimkan ke dunia, sedangkan manusianya sendiri masih belum sadar bahwa kebesaran Tuhan itu ada. Harus seperti apa lagi? Harus ancaman seperti apa lagi? Harus wabah seperti apa lagi yang Tuhan kirimkan agar kita manusia itu sadar dan mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu adalah pencipta
alam semesta? Saya tidak tahu. Saya hanya sebatas memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Kenapa semua menjadi semakin dibesar-besarkan? Wabah ini atau biasa yang disebut dengan virus corona atau COVID-19, insya Allah akan berlalu, insya Allah akan pergi. Setiap bencana yang diciptakan Tuhan itu akan ada hikmahnya, dan itu pula akan diambil kembali, akan ditarik kembali oleh penciptanya. Studi kasus beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun silam, beberapa bencana selalu Tuhan kirimkan ke alam dunia untuk menyadarkan manusia. Dan itu semua kembali meredam, kembali baik-baik saja. Mungkin karena beberapa manusia kembali sadar bahwa memang Tuhan itu adalah segalanya. Dan mungkin saat ini, saat wabah ini kembali diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu karena apa? Mungkin karena kita sebagai manusia lupa kembali bahwa keagungan Tuhan itu adalah benar-benar ada. Mengingat tentang lockdown, saya berpikir bahwa sama halnya dengan tasawuf. Dari artikel yang saya baca, karena jujur saya ini bukan orang yang berilmu, pengetahuan saya sangat-sangat cetek, jadi saya selalu memahami dari beberapa artikel. Jadi tasawuf itu sangat berkaitan dengan pembinaan akhlak. Pembangunan rohani dan juga menciptakan sikap sederhana dalam hidup dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melenakan. Artinya, cara Tuhan menyuruh pemerintahan agar rakyat-rakyatnya lockdown, seharusnya itu yang menjadi pemikiran kita yang jernih, bahwa dengan cara seperti itu kita akan lebih fokus, kita akan lebih tawadu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa dengan hati yang ikhlas, tanpa memikirkan lagi duniawi, dan beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dapat segera mengangkat kembali wabah yang Dia kirimkan untuk mengingatkan manusia. Karena apa? Karena lockdown yang dipergunakan itu menjadi hal yang positif, menjadi salah satu cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan menjadi cara manusia untuk berontak kepada pemerintahan, berontak kepada pemimpin, menjelek-jelekan seorang pemimpin, menjelek-jelekan satu sama lainnya, menjadikan kekhawatiran akan diri sendiri, menjadikan kekhawatiran untuk hidupnya. Ya, saya tidak munafik. Saya manusia biasa yang mungkin memiliki iman yang sangat cetek. Bisa saja saya juga berpikir bahwa ketika lockdown diadakan, bagaimana saya bisa bekerja? Bagaimana saya bisa menghidupi anak istri saya tanpa saya memiliki penghasilan, tanpa saya bekerja, hanya berdiam diri di rumah? Tidak ada.
Tidak ada apa-apanya. Padahal tahukah kalian bahwa di dalam Al-Quran, wallahu alam bisawab, Allah itu sudah menjanjikan rezekinya untuk manusia yang hidup di dunia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk makhluk hidup yang ada di dunia. Dan saya sempat mendengar bahwa semut yang kecil pun sudah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kembali lagi, kita hanya sebagai manusia yang memang memiliki banyak sekali kekhawatiran akan hidup ini. Karena kita tahu, karena kita belum sadar bahwa hidup dan mati kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz atau pohon takdir. Kita diciptakan ke alam dunia, kita udah digariskan, kita udah dicatat. Kapan kita pergi menghadap Ilahi, kapan kita bahagia, kapan kita sengsara. Maha suci Allah ya Rabb. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seandainya saja kita sadar dan tidak membesar-besarkan berita ini, mungkin manusia tidak berada dalam kerisauan dan ketakutan. Bahkan seandainya kita sadar bahwa Allah akan kembali mencabut wabah ini, mungkin kita akan baik-baik saja. Hanya saja butuh proses. Tsunami, banjir, gempa bumi meluluh lantahkan dunia, dan alhamdulillah bisa kembali normal seperti sedia kala. Karena Tuhan tahu siapa yang dipanggil untuk menghadapinya. Karena Tuhan yang tahu siapa yang harus terluka terlebih dahulu sebelum ia pergi. Saya juga tidak tahu kapan saya bisa menghadap Tuhan. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali kepada Ilahi Robbi. Namun yang saya tahu, hari ini, malam ini, pemikiran saya penuh dengan teka-teki. Merasa ketakutan akan masa depan. Ketakutan apa? Ketakutan bahwa saya takut ketika saya kembali kepada Ilahi Robbi, tapi saya tidak membawa bekal iman, bekal amal saleh. Itu yang saya takutkan. Karena apa? Karena saya manusia pendosa. Ya, manusia pendosa. Mari kita sejenak menghela nafas dan memohon dengan ikhlas kepada Ilahi Robbi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala sesuatu datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada daya dan upaya manusia selain atas izin Allah. Maka kami atas hamba-Mu yang berdosa memohon, damaikanlah kembali muka bumi ini. Angkatlah kembali wabah yang menimpa kami, sehingga kami bisa kembali menjalani hidup dengan tenang sebelum kami kembali menghadap-Mu ya Rabb. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini, saya juga berpikir, kenapa manusia justru malah saling menyalahkan, menguatkan satu sama lain. Ya, si A menyalahkan si B, si B menyalahkan si A. Bahkan ketika ada seseorang yang memang dirinya meyakini bahwa semua akan kembali kepada Ilahi Robbi, namun si B mematahkan itu. Seolah-olah bahwa semua yang terjadi bukan karena Ilahi. Ya, itulah kami.
Itulah kita sebagai manusia yang awam. Kembali lagi, saya bukan alim ulama. Jadi mohon maaf apabila cerita atau penyampaian saya itu salah. Karena saya adalah manusia. Tapi seandainya apabila kita kembali lagi berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan lockdown ini untuk lebih berikhtiar, memohon doa ampunan kepada Ilahi Rabbi, saya yakin dan percaya bahwa semua akan berlalu dengan semestinya. Ya. Karena yakin Allah Maha mendengar doa hambanya yang ikhlas dan tulus dari dalam hatinya, dari nuraninya. Saya juga pernah membaca artikel yang di situ menjelaskan akan keinginan Tuhan terhadap hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastazibu li wal yu'minu bila'allahum yarasudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada, maka hendaklah mereka memohon dan mematuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Allahu a'lam bishawab. Dari surat tersebut saya juga menyimpulkan bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya hanya ingin mengajak kepada seluruh umat yang memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan, maka ikhlaskanlah. Jangan memperbesar-besarkan lagi berita tentang virus corona atau COVID-19. Karena pada hakikatnya kematian itu adalah pasti. Ya, kematian itu adalah pasti. Bukan setiap menit, bahkan setiap detik, bahkan setiap apa itu. Malaikat selalu mencabut nyawa-nyawa hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sebagai orang yang awam untuk kembali memuji Ilahi Rabbi, memasrahkan diri kita kepada Ilahi Rabbi, bahwa semua akan berlalu dengan semestinya. Mari kita sebarkan kembali kebenaran-kebenaran, berita-berita yang baik, berita-berita yang positif, berita-berita yang membangun dan memberikan motivasi serta semangat untuk manusia yang masih penuh dengan kesemangatan. Mengajak untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengajak dan mengingatkan kembali bahwa yang tidak nampak itu bisa saja membawa sebuah kematian. Jika virus aja kita takuti, kenapa kita tidak mentakuti Ilahi Robbi yang menciptakan kita? Meskipun dia tidak nampak, meskipun dia tidak kita lihat, tapi ia sangat melihat dekat hamba-hamba. Semoga dengan adanya wabah ini kita kembali sadar dan kembali banyak-banyak bersyukur kepada Ilahi Robbi bahwa semua yang terjadi adalah kehendaknya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang baik dan benar. Tidak ada yang harus disalahkan dan tidak ada yang harus dibenarkan. Stop untuk menyebarkan berita-berita yang justru membuat ketakutan manusia sehingga lupa siapa penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seiring kemarau panjang dan semoga sebelum Ramadan tiba, dunia ini kembali penuh dengan kebahagiaan dan wabah itu kembali kepada penciptanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Shadaqallah.